Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Darmuji Jais dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan dalam pertemuan yang kali ini kita akan bahas masalah Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bahwa Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran secara umum dari materi ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Artinya bahwa mahasiswa diharapkan mengerti bahwa Pancasila itu lahir tidak begitu saja, tapi butuh dengan perjuangan bangsa Indonesia. Para pemikir-pemikir kita sudah memahami bahwa Pancasila ini akan berlangsung sampai kepada anak cucu, sehingga sampai sekarang ini Pancasila masih berlaku dengan 5 sila itu. Kemudian yang kedua, tujuan belajar secara khusus adalah bahwa mahasiswa diharapkan dapat melakukan telaah kritis tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kronologi sejarah perumusan Pancasila, dasar filsafat negara, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, menjelaskan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah tujuan umum dan tujuan pembelajaran secara khusus tentang materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian kronologi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai pada kerajaan zaman Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam yang kala itu memang dikenal oleh bangsa lain tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kekuasaan bisa meliputi seluruh wilayah Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat kita saksikan pada saat sekarang ini adalah bukti bahwa kerajaan-kerajaan Indonesia waktu itu memang jaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20, di mana perjuangan nasional. Di sini akan kita lihat bagaimana bangsa Indonesia berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, berjuang demi menjadikan negara ini bisa berdiri sendiri, bisa mengelola hasil, bisa memerintah, bisa untuk melaksanakan kepemimpinan dengan pemimpin yang dihasilkan dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian mengelola sumber daya alam yang begitu luas, begitu banyak, bisa dikelola dan perjuangan oleh bangsa Indonesia dan dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dinikmati oleh para penjajah. Jadi perjuangan nasional yang cukup panjang itu sehingga menghasilkan titik klimaksnya adalah kronologis proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia juga tidak begitu mulus. Bahkan setelah bangsa Indonesia pengen merdeka, juga ada syarat. Salah satunya adalah harus membentuk sebuah dasar negara. Dasar negara ini yang nanti akan dirumuskan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi proses kronologis proklamasi itu hanya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, belum masuk kepada isi kemerdekaan itu sendiri. Yang kelima adalah perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Setelah proklamasi dibuka pintu gerbang kemerdekaan, bagaimana bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dimulai pada masa Orde Baru, dimulai pada masa Orde Lama, kemudian pada masa Orde Baru. Dan di sini kita lihat periode 45 sampai 49. Di sini ada evaluasi fisik Undang-Undang 45, sehingga lahirlah kepada periodenya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 49. Ini juga tidak berlaku lama, sehingga pada tahun 50 sampai 59
demokrasi liberal, undang-undang Indonesia sementara. Dan dari hasil dan evaluasi selama 45 sampai dengan 59, maka para pemikir kita, para pemimpin kita sudah sepakat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana periode 1996 didirikanlah dan disepakati bahwa dasar negara kita kembali dasar yang dirumuskan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu dengan 5 sila yang terdapat dalam sila Pancasila itu. Kemudian periode 66 sampai 1998 Orde Baru Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam Orde Baru ini semua proses penilaian pengamalan Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Periode 98 sampai sekarang, yaitu zamannya reformasi, Undang-Undang 45 mengalami sebuah amandemen, dan Pancasila sampai detik ini tidak pernah mengalami amandemen. Itulah kehebatan para pendiri dan perumus Pancasila sebagai dasar negara. Sampai detik ini masih 5 sila, dari sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, kronologis perumusannya adalah dimulai sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di sini sudah kelihatan bahwa ada 3 pembicara yang tampil pada sidang BPUPKI itu. Yang tiga tampil orang itu adalah satu Mr. Muhammad Yamin, yang menyampaikan dalam pidatonya mengusulkan bahwa dasar negara kita adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan pri ketuhanan, pri kerakyatan. Dan yang terakhir adalah di sini dalam pri kerakyatan ini ada permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial. Ini disampaikan secara lisan, tapi secara tertulis beliau juga menyampaikan tentang rumusan daripada dasar negara kita. Kemudian pada akhir pidatonya ia menyerahkan naskah yang secara tertulis kepada BPUPKI selaku pimpinan Dewan pada saat itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari konsep yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, ini hampir dipakai oleh para pendiri untuk menetapkan dasar negara, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Bedanya adalah di sila yang kedua dan di sila yang ketiga dan yang sila yang kelima itu semuanya dibalik pada saat perumusan yang pertama. Tapi perumusan Muhammad Yamin sudah mendekati dengan dasar yang sebenarnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pidato Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan rumusan negara ataupun mengembangkan teori negara. Yang pertama adalah teori negara perorangan ataupun individualis. Kemudian dia juga mengatakan bahwa paham negara yang kelas. Dan yang ketiga dia sampaikan paham negara yang integralistik. Nah, Insinyur Soekarno selaku pembicara yang terakhir, dan dia menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 ia mengusulkan dasar negara adalah nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme ataupun pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa ataupun ketuhanan yang berkebudayaan. Dari 5 sila ini Soekarno juga menyampaikan dari 5 sila itu menjadi 3 sila yang disebut dengan Trisila.
yang dimana dalam isi Trisila itu adalah bahwa nanti Pancasila ini dari Trisila bisa menyubah menjadi satu sila, yaitu dengan sila Eka Sila, yang intinya adalah gotong royong. Sehingga pada hari itu, pada 1 Juni, bangsa Indonesia selalu dikumandangkan dengan Pancasila yang sampaikan oleh Soekarno, sehingga hari itu dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian sidang PPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, di situ dikatakan bahwa ada penambahan 6 anggota baru BPUPKI sebagai panitia kecil dalam menghasilkan rancangan dasar negara atau disebut dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta itu sudah ditetapkan bahwa satu sebagai dasar negara, satu adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini konsep Piagam Jakarta. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan Indonesia, kecerdasan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila ini disampaikan oleh sidang BPKI, diumumkan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya bahwa dasar negara kita sesuai dengan Piagam Jakarta adalah ada 5 sila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah ini diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka ada sebagian bangsa kita, masyarakat kita yang dari daerah timur menyatakan bahwa ada keberatan di poin yang pertama, bahwa mereka tidak seluruhnya adalah muslim. Maka dia mengusulkan agar sila yang pertama itu dirubah, bahwa ketuhanan dengan memeluk syariat Islam dirubah, dan disepakati dalam sidang itu bahwa semua agama mempunyai Tuhan dan Tuhan mereka adalah satu. Maka disebut di situ di poin yang pertama, di sila yang pertama, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, jelas bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan saudara sekalian, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 ini mengesahkan dasar negara kita. Dari sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 dan mengesahkan Undang-Undang 45 yang meliputi pembukaan Undang-Undang 45. Dari Piagam Jakarta ada perubahan pada sila pertama, kemudian menetapkan rancangan hukum dasar yang kemudian menjadi undang-undang, dan memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan berdirinya KNIP sebagai badan musyawarah darurat. Itulah saudara sekalian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.